warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Agus, yang saya hormati Bapak Yai Islam Iskandar dan Bapak Yai Zainul Arifin yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu, adik-adik, mas-mas, kakak saya semua. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini diberikan kesehatan. Yang sakit semoga diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah. Amin. Keluarga Bapak Ibu semoga dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak yang hadir di sini semoga dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh soleha. Rezeki Bapak Ibu semua diberikan rezeki yang kata berkah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah nanti Bapak Ibu kita sharing, termasuk Pak Yai Zainul nanti sharing apa makna Syawal gitu, enggak bagus gitu. Kinten-kinten Bapak Ibu ngerti Syawal itu apa artinya? Kinten-kinten Syawal itu kira-kira apa sih? Bulan. Oke, leres. Apalagi Bapak Ibu Syawal. Kalau Bapak Ibu ngerti Syawal, Syawalan itu kinten-kinten yang terpikir nopo? Betul. Awal. Hari raya. Leres, betul. Terus nopo malih Bu? Syawal, Syawalan itu kinten-kinten nopo? Kalau mendengar Syawal nih. Salaman gitu. Napa Bu? Halal lebih halal, nggih, leres. Pun betul semua. Syawal niku bulan keberapa berarti? Bulan ke-10. Ya betul. Syawal, Dzulqa'dah, betul. Bapak Ibu, Syawal niku bulan 10 dari bulan Muharram. Kalau di bulan di Islam itu, di kalender Hijriah itu 12 sama. Muharram, kalender Hijriah ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi Syawal itu adalah bulan ke-10 dari kalender Hijriah. Itu yang pertama. Syawal itu ada artinya Bapak Ibu. Artinya apa? Meningkatkan. Artinya meningkat. Syawal itu bulan peningkatan. Berarti Bapak Ibu bagaimana meningkatkan amalia di bulan Ramadan. Paham betul Bapak Ibu? Jadi meningkatkan. Nopo apa saja yang harus ditingkatkan? Yang pertama puasanya. Paling tidak kalau nggak meningkatkan Bapak Ibu istiqomah. Istiqomah itu kalau dalam sabda Nabi khairun min alfi karamah. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 kekaromahan, kesaktian. Dalam hadis yang lain baginda Rasul bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Dalam ayat tentang istiqomah banyak sekali, salah satunya innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kalau Bapak Ibu mengatakan Tuhan kami Allah kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nanti Bapak Ibu kalau istiqomah, malaikat datang ke Ibu. Punya masalah nopo kemawon istiqomah, Tuhan saya Allah. Punya utang yang banyak, Tuhan saya Allah yang Maha Kuasa. Utangnya berapa? Jutaan. Kecil karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Istiqomah Ibu, nanti datang malaikat. Set. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sambil mengatakan gak usah khawatir, gak usah takut. Jadi
Jadi Bapak Ibu kalau istiqomah nanti malaikat datang, gak usah takut, gak usah khawatir. Permasalahan nopo kemewon yang besar, utang seberapa banyak pun, kalau ibu-ibu, bapak-bapak istiqomah, datang malaikat, nyet, santai, gak usah gelisah, gak usah gundah gulana. Ada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bapak Ibu, malaikat itu bukan hanya menyemangati Bapak Ibu, gak usah takut masalah besar apa itu, gak usah kecil hati. Allah itu maha besar, nanti akan berikan sesuatu yang gembira berupa surga. Doa-doa kamu akan diijabah oleh Allah. Itu malaikat yang mengatakan begitu. Doa-doamu akan diijabah, kamu gak usah takut kalau kita istiqomah. Lah, istiqomah seperti ini apa saja yang perlu diistiqomahkan? Yang pertama adalah puasanya. Bapak Ibu, selama bulan Ramadan puasa leres diistiqomahkan. Salah satu bentuk istiqomahnya caranya sabda Nabi, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamidhar. Jadi puasa Ramadan sudah, bulan Syawal itu ditambah kalau bisa diistiqomahkan dengan apa? Berpuasa 6 hari. Sampun Bapak Ibu? Alhamdulillah sampun. Pak Islam sampun, Pak Yai Zainul bahkan sampai 10 pun itu puasanya. Pak Agus insyaallah udah puasa terus. Paling tidak minimal 6 Bapak Ibu. Kalau 6 hari berpuasa itu pahalanya sama berpuasa 1 tahun. Saat ini sampun berapa Syawal nih? Masih utuh. Yang penting pada bulan Syawal 6 hari diambil Senin Kamis. Pas awal-awal muter-muter ya boten nopo-nopo, karena muter mesti ada hidangan dimakan boten nopo-nopo. Mumpung Syawal masih ada, ini tanggal berapa Pak Islam? Pak Zainul yang tahu ini. Pak Zainul tanggal berapa Pak? 23 Bu, jadi sekitar 7 hari lagi. Yang barangkali Ustadz saya sudah nyampe 3 hari, berarti tinggal nyerahi 3 hari lagi. Besok Senin puasa. Yang penting 6 hari pada bulan Syawal Bapak Ibu mendapatkan pahala seperti 1 tahun berpuasa. Sampun nggih? Yang kedua, apa yang perlu diistiqomahkan? Tilawah Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Tilawah Qur'an Bapak Ibu. Megang Quran, Ramadan, tadarus, setelah tarawih, ya. Sebelum bubuk membaca Al-Quran, setelah subuh membaca Al-Quran. Lah, di luar bulan Ramadan, Syawal diistiqomahkan membaca Al-Quran. Caranya bagaimana? Megang mawon Bu, megang Al-Quran, baca, ya yang penting megang. Kayak Bapak Ibu megang HP, pegang aja HP, mesti baca HP nanti. Yang penting baca. Mau soal Quran saya pegang gak baca, walaupun Bismillahirrahmanirrahim ditutup maling. Yang penting membaca Al-Quran istiqomah. Buka lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ada acara ditutup maling. Yang penting membaca Al-Quran dibuka. Pun ketika dibuka niku pahalanya luar biasa. Sama dengan HP dipegang mesti dibaca niku, dibuka niku HP. Dibaca WA-nya, dibaca pesannya dibaca, mungkin di Google-nya. Bapak Ibu pegang kemauan Al-Quran, insya Allah dibaca. Caranya begitu, biar istiqomah. 1 hari saya sudah pegang Al-Quran apa enggak? Ya, belum dipegang. Mesti kepengen baca. Sama dengan Bapak Ibu, kalau 1 hari gak megang HP, kinten-kinten rasanya berikut. Ada yang kurang gak Bapak Ibu? Sudah nyampe setengah perjalanan, HP tertinggal. Kinten-kinten balik ke rumah betul? Balik nih. Nah, coba Bapak Ibu Al-Quran begitu, pegang Al-Quran. Nah, kayak Pak Yai Zainul, ngapunten Bapak Ibu. Kalau Pak Yai Zainul tidak membaca Al-Quran, pening beliau. Pusing saya Pak Nasir, kenapa? Gak baca Al-Quran sehari. Jadi beliau tuh mesti pegang Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau gak baca Al-Quran, pening beliau. Nah, Bapak Ibu semoga ya gak baca Al-Quran pening gitu. Sehingga megang Al-Quran, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua nanti ditambahi Pak Yai Zainul nggih Bapak Ibu. Dan teman-teman Bapak Ibu yang lain nanti bisa sharing Syawal niku napa. Yang ketiga yang perlu kita istiqomahkan adalah bangun malam. Napa Bapak Ibu? Bangun malam atau sholat malam. Kalau pas Ramadan kita tarawih terus gitu Bapak Ibu. Nah, pada bulan Syawal diistiqomahkan sholat malam itu. Ya tarawih itu sholat malam.
Misalkan sholat malam apa? Sebelum tidur witir. Bapak Ibu, witir niku sae. Witir itu paling tidak 1 rakaat. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu sholat Isya. Setelah sholat Isya itu biasanya ulama-ulama terdahulu ba'diyah sholat Isya, kemudian ditutup dengan witir. Siap nggih Bapak Ibu? Jadi orang-orang dahulu biar tetap melaksanakan sholat witir, setelah tarawih kan mesti witir loh. Nah, biar istiqomah pas bulan Syawal itu biar istiqomah. Setelah sholat Isya, kemudian ba'diyah Isya 2 rakaat ditutup 1 rakaat sholat witir pun istiqomah nih Bapak. Boten usah. Witir itu bisa dilakukan setelah sholat Isya. Ba'diyah Isya 2 rakaat 1 pun boten napa-napa. Nah, biar apa? Biar istiqomah. Kalau kita nunggu tahajud khawatir kecapean Bapak Ibu bablas gak tahajud, langsung sholat subuh. Nah, biar istiqomah witir Bapak Ibu dianjurkan ulama-ulama terdahulu begitu. Jadi sebelum tidur bahkan setelah sholat Isya ba'diyah Isya 2 rakaat, kemudian 1 rakaat dengan witir ditutup dengan witir. Boten napa-napa. Minimal witir di 1 rakaat. Kalau 1 nanti 3 atau 5, yang penting bilangan ganjil. Napa Bu yang ketiga? Sholat malam syukur sholat witir diistiqomahkan. Kemudian yang keempat yang perlu kita istiqomahkan adalah membaca sholawat. Napa Bapak Ibu? Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Membaca sholawat kita itu biasanya selesai 2 rakaat salat tarawih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, kan gitu. Setelah rakaat 2 rakaat tarawih itu sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Berdiri melakukan sholat tarawih lagi. Setelah salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu sholawat itu kita istiqomahkan juga Bapak Ibu. Terlebih kalau sering matur kalian Bapak Ibu, fadilahnya luar biasa. 1 sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu rahmatnya Allah bercucuran 10 kali rahmatnya. Bentuknya kecantikan, bentuknya apa malah Bu? Apa pertolongan, bentuknya kesembuhan. Kayak kalau ngapunten Bapak Ibu, kalau itu wajah kalau dulu gak ganteng-ganteng amat. Ya. Masih ganteng amat kalau nih Bapak. Tapi ketika ngajak untuk kalau selawatin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ganteng. Alhamdulillah ganteng saat ini. Lah buktinya pas kalau masih mahasiswa niku yang ngantri sama kula niku banyak. Ngantri niku bukan ngantri napa nggih? Ngantri apa itu? Ngantri niku nggih kepengen gantian. Ngantri. Maksudnya niku kalau baca selawat kelihatan ganteng, kira-kira gitu. Dulu nggak ganteng kalau karena hitam wajah kula. Terus hidung kula nggak mancung, malah mancungnya ke dalam alias pesek Bapak Ibu. Nah, ketika ngaca kula baca salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, alhamdulillah langsung mancung 1 meter alhamdulillah. Bapak Ibu tambah mancung kan. Pun selawat niku nggih. Rahmatnya Allah niku bercucuran 10 kali lipat orang yang membaca selawat 1 kali. Sallallahu alaihi wasallam 10 rahmatnya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu istiqomahkan dengan sholawat. Sholawat, ayo sholawat. Wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat, ayo sholawat. Wong malaikat wae sholawat. Pun malaikat Allah juga sholawat, mosok kita enggak sholawat?
Katanya baginda Rasul gak pernah sholawat di masjid, alias nopo Bapak Ibu masjid ini pelit ya. Waliyadzubillah. Maka perbanyak sholawat. Sebelum tidur sholawat, bangun tidur sholawat. Bapak Ibu kalau mau doa sholawat itu kunci biar diijabah doanya. Sebelum doa Allahumma sholli ala sayyidina. Kemudian doanya Bapak Ibu nopo, kemudian diakhiri dengan sholawat. Insya Allah itu lebih makbul daripada nggak baca sholawat. Pun yang keberapa? Tadi yang keempat ya. Yang kelima Bapak Ibu yang perlu kita istiqomahkan zikir nopo kemawon yang Ibu paling seneng nopo. Sholawat monggo, istighfar monggo, nopo Bapak Ibu. Zikir hasbunallah wa ni'mal wakil monggo. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Zikir itu Ibu doanya nopo betul nopo Bapak Ibu. Nabi Ibrahim alaihissalam membaca zikir itu kemudian ditolong oleh Allah dari api. Jadi zikirnya itu ketika Nabi Ibrahim berada di perapian, ada dibakar oleh Raja Namrud, zikirnya Nabi Ibrahim hasbunallah wa ni'mal wakil. Enggak doa apa-apa, yang penting zikir itu langsung. Kemudian diselamatkan. Nabi Muhammad dan para sahabatnya membaca hasbunallah wa ni'mal wakil dalam peperangan. Doanya itu aja, zikirnya itu aja. Kemudian dimenangkan oleh Allah. Artinya Bapak Ibu ketika mengharapkan sesuatu pun doa nopo kemawon termasuk hasbunallah wa ni'mal wakil, sehingga harapan-harapan kita cepat diijabah oleh Allah, ditolong oleh Allah, rahmatnya Allah bercucuran. Itu ngebu Bapak Ibu 5 hal yang perlu kita istiqomahkan pada bulan Syawal, karena bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan dan mengistiqomahkan amaliyah atau amal-amal kita di bulan Ramadan. Bapak Ibu nanti insya Allah akan ditambahkan oleh Bapak Yai Zainul, beliau dosen di YIN Salatiga. Beliau berada di paling monggo Pak Yai Zainul. Silakan beri Pak. Ilmunya Pak tentang Syawal nopo kemawon. Syawal niku nopo atau mungkin sesuatu yang perlu disampaikan oleh beliau. Kami silakan. Pak Yai Zainul niki dosen UTY juga ya Pak? UCY Bapak Cokro Aminoto. Dan beliau berdoa selalu agar selalu mendapatkan nopo istilahnya nopo Pak? Mendapatkan jodoh segera. Amin. Bapak Ibu didoakan semoga beliau segera mendapatkan jodoh, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Dr. Nasir dan yang terhormat teman-teman Bapak Islam, Pak Agus dan Bapak Ibu, boten sahabat kula sebat setunggal asmanipun. Ya alhamdulillah kita bersama bisa berkumpul dan masih diberi umur kesehatan di malam bulan Syawal ini. Dan juga diaturkan terima kasih kepada Bapak Kiai Nasir yang telah mendoakan saya. Semoga doanya terijabah. Amin. Amin. Ya, masih di dalam bulan Syawal, jadi ada kesalahan menyebutkan tanggalnya. Ternyata sekarang masuk tanggal 24 karena pergantian bulan Hijriah itu setelah maghrib. Lupa. Jadi kalau tadi asar masih 23, setelah maghrib baru 24. Tapi kalau bulan Masehi pergantiannya setelah jam 12 malam. Itu baru nanti tanggal 15. Jadi beda berapa jam? Sekitar 6 jam. Sekitar 6 jam. Maghribnya maju. Kalau maghribnya setengah 6 berarti 6 jam setengah. Jadi bedanya seperti itu.
Ini sekarang tanggal 24, kalau sampai bulan Syawal umurnya 29 atau 30, saya juga nggak tahu. Belum tahu. Kalau 29 berarti masih ada waktu 6 hari, pas cukup. Seminggu. Itu kalau hari rayanya hari Sabtu. Kalau hari rayanya yang hari Jumat berarti sudah tanggal 25 Syawal. Jadi lebih banyak. Jadi itu ya memang saat ini hari rayanya berbeda, ada yang Sabtu dan ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Dan mungkin nanti berbeda lagi ya seperti itu. Tapi ya semoga ada solusinya. Jadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Pak Yai Nasir untuk keistimewaan bulan Syawal, karena arti dari Syawal sendiri itu meningkat atau peningkatan. Tapi yang terjadi pada diri saya kadang penurunan. Habis lebaran, habis puasa, Pak. Ibadahnya rajin jamaah dan juga tarawih, sekarang jadi menurun. Itu kelemahan seperti itu. Kadang dan juga untuk puasanya kadang juga jadi berkurang juga. Tapi masih ada kesempatan beberapa hari, semoga kita bersama bisa menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal. Amin. Dan salah satu ada beberapa peristiwa di dalam bulan Syawal yang saya ketahui, tapi untuk referensinya juga kurang begitu tahu yang valid, bahwa di dalam bulan Syawal Nabi Muhammad mempersunting Siti Aisyah. Itu kalau nggak salah anaknya Sayyidina Abu Bakar ya Pak ya. Itu mempersunting Siti Aisyah. Tapi di bulan Syawal juga beliau Nabi Muhammad itu menikah dengan Siti Aisyah. Tapi nggak tahu tahunnya mempersunting di tahun yang sama atau beda, saya juga kurang begitu tahu. Kalau tahun yang sama berarti jaraknya mempersunting dengan menikah berarti cepat sekali. Kalau dalam waktu masa yang sama, karena waktu itu belum ada tahun, yang ada hanya tanggal dan bulan, jadi tahunnya belum ada. Tapi kalau pada masa yang berbeda, mungkin di tahun depan, berarti mempersuntingnya berjarak sekitar 1 tahun. Dan juga Nabi Muhammad menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah itu anaknya siapa ya Pak? Tidak tahu saya. Jadi dalam bulan, tapi dengan tahun yang berbeda, Nabi Muhammad menikah dengan dua perempuan, ya dua teman istrinya semua, yaitu yang pertama dengan Siti Aisyah, anaknya Abu Bakar, dan juga dengan Ummu Salamah. Dan juga ada peristiwa juga untuk di dalam bulan Syawal, yaitu kelahiran seorang ahli hadis yang bernama yaitu namanya saya kurang tahu, cuma kebetulan Imam Bukhari. Itu nama lengkapnya siapa ya Pak? Nggak tahu. Imam Bukhari yaitu pemimpin di daerah Bukhara. Jadi imam itu pemimpin, Bukhari nama daerah. Namanya sebenarnya bukan Imam Bukhari, tapi pemimpin daerah Bukhari. Itu Bukhara kemungkinan di daerah Rusia atau daerah Timur Tengah. Jadi seorang ahli hadis dalam hal yang sangat dikatakan sebagai hadis yang sahih kebanyakan, yaitu lahir juga di dalam bulan Syawal, tahunnya entah yang jelas tahunnya setelah Nabi wafat. Jadi sudah sangat jauh sekali jaraknya dari Imam Bukhari lahir dan juga Nabi Muhammad wafat. Mungkin 100 tahun lebih. Lahirnya tahun 1194 Hijriah di bulan Syawal, tapi tanggalnya sudah tidak tahu. Yang jelas lahir beliau itu di dalam bulan Syawal tahun 194 Hijriah. Ini seorang yang sangat cerdas sekali, dan mungkin beliau itu sangat wirai atau hati-hati dalam hal menjaga kehalalan dan juga keharaman. Jadi tidak sampai melakukan satu hal yang diharamkan.
Dan juga di dalam bulan Syawal terjadi suatu peristiwa yang sangat menjadi permusuhan antara orang Islam dengan orang kafir, yaitu perang Uhud. Mungkin terjadi di Gunung Uhud, yang mana yang tadinya orang-orang Islam itu menang dalam perang Uhud yang jumlahnya lebih sedikit, mungkin sekitar 700 pasukan dari pasukannya Nabi Muhammad, yaitu orang Islam, dan melawan orang kafir mungkin ada 7.000. Yang awalnya pasukan dari Nabi Muhammad itu menang dalam perang Uhud, yaitu di atas bukit. Tapi untuk orang-orang kafir sudah dipukul mundur, tapi dalam kelengahan akhirnya orang kafir meninggalkan suatu harta benda, atau mungkin dinamakan harta rampasan. Karena lengah, orang muslim akhirnya turun ke bawah mengambil hartanya dan diserbu lagi dengan orang kafir, akhirnya menjadi kalah pasukan orang kafir. Bahkan banyak sahabat Nabi yang wafat atau yang gugur di medan perang, yaitu perang Uhud, tapi Nabi Muhammad tidak wafat. Tapi mungkin ya ada suatu yang menjadi cedera, mungkin kena sabetan pedang dari musuh. Yang jelas ya Nabi Muhammad sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu peristiwa di perang Uhud pada bulan Syawal, tapi tahunnya saya juga nggak tahu tahunnya. Dan juga ada perang lagi di dalam bulan Syawal, mungkin beda masa atau beda tahunnya, yaitu perang Khandaq. Khandaq pakai kho atau pakai kha? Khandaq pakai kho. Oh iya, Khandaq dalam bahasa Arab, tapi kalau di Indonesia kan menjadi parit atau galian. Digali, joglangan. Jadi joglangan. Mungkin daerah Condong Satur ini adalah kekuasaan orang Islam. Jadi di perbatasan Condong Satur dilingkari dengan parit atau joglangan. Jadi dikasih parit sehingga pasukan-pasukan musuh untuk masuknya itu menjadi susah. Sehingga dalam hal untuk menembus parit tersebut, karena banyak angin sehingga menjadi kekalahan pasukan kafir dan menjadi menang dalam hal perang untuk orang Islam melawan orang kafir. Itu dari peristiwa-peristiwa di dalam bulan Syawal, dan mungkin ada peristiwa-peristiwa lagi yang lainnya yang mungkin saya belum ketahui. Jadi yang pertama untuk bulan Syawal peristiwanya yaitu Nabi Muhammad mempersunting Siti Aisyah, dan juga nikahnya juga di dalam bulan Syawal, dan juga nikah lagi dengan Ummu Salamah juga di dalam bulan Syawal. Untuk tahunnya atau masanya mungkin berbeda. Dan juga Imam Bukhari sebagai ahli hadis juga lahir di bulan Syawal pada tahun 1194 Hijriah. Dan peristiwa lagi yaitu terjadi perang Uhud di dalam bulan Syawal. Akan tetapi pasukan umat Islam atau dari Nabi Muhammad mengalami kekalahan, dan di dalam bulan Syawal lagi terjadi suatu perang Khandaq, tapi pasukan Islam menjadi menang. Ya mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, dan untuk selanjutnya mungkin Bapak Nasir akan menambahi lebih banyak lagi. Jadi saya minta maaf yang banyak apabila ada sesuatu yang saya katakan tidak berkenan atau ada kesalahan dan juga kekurangan. Tentu tidak lepas dari kesalahan, baik kesalahan yang sengaja ataupun tidak. Saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Yunus yang telah memberikan penjelasan tentang kejadian-kejadian luar biasa di bulan Syawal. Niku nggih Bapak Ibu. Semoga tambah meningkat, tambah istiqomah, tambah berkah pada bulan Syawal dan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, itu saja dari kami. Mungkin ada tambahan pertanyaan, kami persilakan. Sebelum kita tutup sharing ini. Kalau ada pertanyaan atau tambahan, Bapak Ibu sharing. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup sharing kita. Mungkin Ustaz Agus menambahkan, yang silakan.
Ustaz, karena kita lama tidak bersolawat bersama-sama, ini kita tutup dengan solawat bersama-sama.